Sampai puncak jam 10 ke atas itu pendakian tidak boleh berlanjut. Itu jam 10 pagi. Iya, jam 10 pagi. Saya baru tahu, kirain hanya malam aja nggak boleh. Bersama Syafiq dan Ali Razan, seorang remaja asal Magelang, Jawa Tengah, akhirnya ditemukan setelah 17 hari dilaporkan hilang di Gunung Slamet. Monitor ya. Ini ayo Ali pulang nih. Paspor sudah ditemukan gitu Bantu. Dengan kesunyian terdapat beberapa cerita yang akan berhilang. Halo Sobat Sunyi, balik lagi bersama aku di podcast Jejak Sunyi. Apa sih pertama kali kalau ngedenger tentang gunung? Pastinya pemandangan indah, tempat untuk menenangkan pikiran, merehatkan diri. Namun pegunungan ini nggak selalu berakhir bahagia. Ada kisah yang menyayat hati. Salah satunya adalah kisah Ali Syafiq yang sempat meminta perhatian kita di Gunung Slamet. Seperti yang kita kenal, Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi nomor 2 di Pulau Jawa dengan trek yang menantang, jarak tempuh yang cukup jauh, membuat gunung ini tuh butuh persiapan dan perbekalan yang khusus. Narasumber kita kali ini adalah seseorang yang mengikuti kasus ini lebih lanjut. Walaupun belum pernah mendaki secara langsung, namun pengetahuan bisa didapat dari berbagai media. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada hari ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Sekarang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita bakal bahas bareng kasus Ali Syafiq ini bareng kita. Kita bakal bahas tentang mitosnya aja, tapi kita juga akan bahas fakta-fakta terkait kasus ini. Gimana sih bisa tertarik sama kasus ini awalnya? Kasus ini tuh cukup menarik ya menurut saya karena banyak sekali kejanggalan dan proses bicaranya juga cukup lama. Nah, bahkan juga sampai viral banget di media sosial. Itu pencariannya berapa lama? Sekitar 17 harian. Udah cukup lama ya. Saya juga sempat dengar emang banyak banget viral di berbagai media sosial karena pencariannya intens ya. Juga banyak kejanggalan, juga katanya melibatkan anak kecil yang berkemampuan khusus. Iya, betul. Gimana sih awal cerita si Syafiq ini dari sebelum dia naik gunung sampai bisa kepisah sama temennya? Nah, jadi awal kronologinya itu si Syafiq dan temennya berencana untuk naik Gunung Slamet tektok. Nah, sampai dengan mereka berangkat sekitar pukul jam 8 malam mereka sampai di base camp di Pajaya. Nah, setelah itu mereka lari proses registrasi di sana briefing. Nah, setelah itu sekitar pukul 12 malam mereka sampailah di mereka mulai mendaki lah ke Gunung Slamet. Ini, nah kira sampai jam 4-an mereka sampai di pos 2. Seperti saya dulu tuh mereka sebentar. Nah, setelah lagi pendakian. Nah, sekitar jam 6 di pos 3 dia sempat ninggalin tas ransel besar mereka yang isinya tuh ada peralatan ganti bajunya si Syafiq ini, terus sama ada durasi bungkus. Nah, yang dia bawa ke untuk puncak itu hanya air mineral sama 2 sari gandum aja, dan kita spek 3 mereka. Nah, selanjutnya itu sekitar jam 9-an mereka sampailah di pos 5. Nah, sampai berhenti sebentar habis lanjut lagi pendakian. Nah, sekitar jam 12 siang mereka udah sampai di pos 9. Nah, menurut aturan pendakian, kalau pendaki belum sampai puncak jam 10 ke atas itu pendakian tidak boleh berlanjut. Itu jam 10 pagi. Iya, jam 10 pagi. Saya baru tahu, kirain hanya malam aja nggak boleh mendaki. Ya, karena cuacanya tuh kalau udah jam 10 ke atas udah ekstrim ya, karena banyak kabut tuh udah mulai pada bermunculan dan angin juga udah mulai kencang, jadi bikin arah pendakian kita tuh semakin turun angin malah jadi tersesat. Nah, sampai mereka di puncak ketemu beberapa pendaki yang udah mau turun tapi ini malah baru naik. Nah, terus
mereka. Nah, cuman karena langkah kaki si pendaki yang lebih tua ini cepat, akhirnya mereka berdua tertinggal lah. Nah, terus cuaca udah semakin buruk dan mereka juga udah semakin lelah, akhirnya mereka kehilangan arah. Seharusnya mereka ke arah kiri jalur Dipa Jaya, malah ke arah jalur kanan Gunung Malang. Nah, akhirnya mereka sempat cecok juga tuh di situ mereka. Nah, cuma tetaplah mereka melanjutkan perjalanan sampai di area batuan gitu, lembahan gitu. Mereka berpisah dulu tuh di situ sebentar. Nah, setelah itu hari juga udah semakin gelap, udah semakin malam. Dan ada kejadian barang-barang itu sempat terjatuh di lembahan lain terdekat area jurang gitu. Nah, cuma karena posisinya ini udah malam ya, jadi hasil mereka berencana adalah itu besok paginya. Nah, setelah itu besok paginya si Syafiq ini berinisiatif buat cari bantuan lebih dulu. Nah, setelah itu sebelum si Syafiq ini tuh cari bantuan, dia sempat tukeran sepatu dulu nih. Tukeran sepatu karena si Syafiq ini sering terjatuh dan terpleset. Nah, sebetulnya sih karena sepatu Syafiq itu licin, mungkin mereka tukeran sepatu. Nah, Ada sepatu sama jaket. Oh, sama jaket. Sama jaket. Nah, disitulah kira si Imawan nunggu setengah jam. Dan ternyata di tunggu setengah jam si Syafiq ini gak mau datang. Dan ternyata si Syafiq ini salah jalur, seharusnya dia ke arah kiri ya, dia malah tambah salah jalur lagi tuh. Nah, terus habis itu si temannya ini gak mungkin berdiam diri di situ ya, karena akhirnya dia nyusul tuh si Syafiq. Tapi jalur ini benar si temannya ini ke arah jalur Dipa Jaya ini, dia kembali ke jalur yang benar lagi. Nah, sampai akhirnya dia ketemu beberapa pendaki yang akhirnya menolong si temennya ini. Habis itu si temennya ini ceritanya lah kalau ini kehilangan si temennya. Kami ketemu sama Ali sampai ketemu itu. Jadi mereka tuh emang nggak matuin aturan namanya sama hubungan keputusan benar gitu ya, dari barang-barangnya. Terus kesaksian temennya ini Richard tuh Kesaksian temennya ini cukup janggal ya dan berubah-ubah. Ternyata temennya ini saat dimintai keterangan tuh sambil bermain game. Informasi beberapa teman Mas Himawan awal-awal diinterogasi itu dia menjawab pertanyaan sambil main game. Itu ya, itu terverifikasi. bermain game. Iya, sambil bermain Kayak game. kehilangan seseorang Iya, ya. kayak merasa kehilangan temennya. Nah, dia juga bilang ke Tinsar kalau si temennya ini tuh sempat mendengar suaranya Syafiq 2 kali sama-sama. Nah, cuman emang sama si temennya ini tuh nggak digubris, ya nggak digubris. Sama ini diem aja. Nah, terus dia juga sempat nyari si Syafiq sebelum ketemu sama pendaki yang nolong dia sempat nyari di area aliran sungai sama tebing gitu, tapi hasilnya pun nihil. Terus dengar-dengar katanya itu pernyataan temannya ternyata berbohong, nggak sesuai sama fakta di lapangannya. Iya benar, benar sekali. Nah, jadi tuh si temennya ini tuh bilang ke Tinsar kalau dia belum sampai puncak, padahal kan kenyataannya dia ini udah sampai puncak kan. Dan bahkan ada saksi juga beberapa pendaki yang melihat mereka udah sampai di puncak dan bahkan ikut fotoin mereka gitu. Terus ikut fotoin mereka. Nah, setelah itu juga si temennya ini bilang kalau si Syafiq ini cari bantuannya tuh ke arah bawah, padahal kenyataannya si Syafiq ini tuh cari bantuannya tuh ke arah atas. Nah, makanya jasad Syafiq tuh diinternya lagi dekat lereng puncak gunung itu. Itu dia kenapa ya bisa bohong kayak gitu? Terus juga kan ada tuduhan dari netizen kalau dia ini dicap sebagai pelakunya. Dia ada klarifikasi atau respon apapun itu buat tentang itu? Kalau kenapa dia bohongnya sih karena kondisi psikologisnya dia masih belum stabil ya. Mungkin karena dia habis kehilangan temennya dan tersesat. Nah, cuma kalau untuk klarifikasi temennya sama sekali nggak ada klarifikasi atau apapun atau menjawab asumsi-asumsi netizen
klarifikasi mengenai hal ini. Oke, padahal kalau ngasih penjelasan benar dari awal ke Tika, itu pencariannya nggak selama itu ya, dan kemungkinan si Syafik ini masih bisa diselamatkan kan. Kalau menurut saya pribadi sih ya, walaupun sepanik apapun pasti ada rasa bersalah gitu kan, temen lagi di atas gitu pasti akan tetap kasih informasi sebenar-benarnya gitu ya, nggak ngerepotin tim besar kan. Terus gimana respon keluarga korban pas tahu ada tubuh-tubuh lagi gitu? Respon keluarganya Syafik sih menurut saya cukup baik banget ya, karena dia nggak sama sekali peduliin omongan netizen yang katanya ini anaknya dicelakai oleh temannya sendiri lah. Dan malah justru si keluarga Syafik ini menganggap sudah menganggap anaknya sendiri ya. Kedepannya karena masih Mawan adalah sahabat Ali, maka kami pun akan menganggap masih Mawan itu adalah sebagai anak kami. Jadi jangan sungkan ya masih Mawan, jangan malu, nanti tetap main ke rumah. Nah, bahkan dari pihak tim SAR pun juga sudah menyetujui kalau kasus itu bukan perencanaan bunuh diri, melainkan memang pure memang kecelakaan. Oh iya, karena sempat ada kasus kayak gitu ya. Iya betul. Ada temennya sengaja berbohong ke tim SAR untuk merencanakan kalau temennya di atas ini lagi rencanain untuk bunuh diri, makanya dia berbohong ke tim SAR. Tapi kalau di kasus ini nggak seperti itu ya. Enggak. Ini tuh ada asumsi juga nih dari masyarakat kalau ini tuh ada dikaitin sama masalah pribadinya Himawan, temannya Syafik ini sama si Syafik, ada problem gitu. Katanya si Himawan ini, temennya ini suka sama temannya Syafik. Nah, akhirnya lah netizen berasumsi seperti itu kalau si Himawan ini lah yang mencelakai si Syafik ini. Nah mungkin karena emang pada saat itu tuh kondisi Syafik ini tuh pada saat naik gunung untuk melepaskan rasa sakitnya ke matanya yang katanya itu udah diselingkuhin selama 2 kali. Nah bahkan sampai bikin plakat yang tulisannya tuh Mantan dapat sampai di gunung selamat. Nah ya, nah terus katanya si mantan ini juga dia bilang sempat klarifikasi, dia sempat di-chat sama si Syafik ini sebelum hamil seminggu lah sebelum pendakian. Dia ngechat ke mantannya kalau dia mau gunung sama, cuma kalau sama plakat ini dia nggak tahu ya. Nah sampai akhirnya si mantan ini dapat kabar kalau si Syafik hilang di gunung. Terus juga dia ternyata bohong ke orang tuanya kalau tadinya itu dia nggak mau ke gunung selamat ya. Iya betul, dia awal izin ke ibunya sama kakaknya tuh ke Gunung Sumbing, tapi ternyata dia malah ke Gunung Selamat. Sumbing bang, ini dia harus ke Gunung Sumbing. Setelah sampai base camp, dia baru laporan ke bundanya, duh bun, aku kok kesasar ke Gunung Selamat. Nah seperti itu, nah, mungkin bisa jadi ini untuk pembelajaran bagi kita, khususnya bagi yang mendaki, yang ingin mendaki. Jujur, selalu didoain sama ibunya yang baik ya. Kalau tentang mistisnya nih, ini tuh ada nggak sih kaitannya gitu? Kalau menurut saya pribadi sih, saya juga percaya akan adanya mistis ya, karena memang terutama untuk menghargai daerah setempat dan kita emang hidup berdampingan sama mereka. Nah kalau dari kasus Syafik ini, hal mistisnya tuh katanya si Syafik dibawa ke alam gaib sama makhluk sana. Nah makanya tim SAR gak ada menemukan jejak satupun mengenai jasad Syafik ini. Nah alhasil terus juga ada yang bilang kalau si tim SAR ini bilang katanya area yang mereka sisir pada saat awal pencarian mereka tidak menemukan titik pun mengenai jasad Syafik ini, padahal disitulah Syafik akhirnya Jenazahnya ditemukan di area berbatu di jurang Kali Lembarang, sekitar 5 km dari Pos 9. Salah satu relawan independen, Amrul, heran karena lokasi penemuan jasad Syafik sudah berkali-kali disisir. Saat ditemukan, tubuh Syafik dalam posisi tengkurap di antara bebatuan. Nah, yang katanya ada ikut campur tangan anak indigo nih, yang katanya nih anak indigo ini sempat juga membantu pencarian korban di bencana Sumatera, ya banjir saat itu. Iya betul. Nah iya, jadi kasus ini juga melibatkan satu anak yang indigo yaitu si kedengar dari kuping. Kedengar dari kuping. Ada yang minta pertolongan, kayak rasanya makan gak enak, apa-apa gak enak kayak gitu.
jadi nggak nyaman hatinya. Kafenya tuh si Jasa Teh Syafi'i itu berada di semacam bebatuan dekat puncak. Nah, tapi emang ada salah satu pihak base camp, salah satu pihak base camp yang nggak setuju kalau ini tuh bukan berkat bantuannya si Syafi'i, berkat bantuannya si rival ini. Oke. Mungkin memang salah satu pihak base camp ini yang nggak setuju karena dia nggak percaya sama hal kayak gini lah ya. Ya lebih ke secara nyatanya aja Iya. ya. Oke. Sangat sedih banget ya, ini banyak banget kejanggalan belum jelas gitu ya. Karena kita udah ada di penghujung cerita, makasih sebenarnya udah datang, juga banyak banget pelajaran yang diambil dari mulai buat keputusan yang baik, jujur, terus patuhin aturan ya. Apalagi di zaman sekarang generasi muda itu banyak banget yang lagi FOMO sama pendakian ya. Terus banyak yang remehin, akhirnya nggak bawa perbekalan yang cukup dan malah terjadi kejadian seperti ini gitu. Karena sebaiknya melakukan pencegahan ya dibanding harus melibatkan banyak orang, nyusahin banyak orang. Karena kan kasus hilang seperti ini nggak ngelibatin satu orang aja, tapi relawannya, tim SAR, masyarakat setempat juga ikut membantu